Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para penggemar cerita horor dan misteri. Dalam video berjudul, Misteri Toko Herbal Tombo Saliro, ini merupakan cerita misteri horor yang mengungkap bahwa mistikisme dan kemusyrikan mampu mengubah seorang intelektual menjadi sosok tak bernalar. Yang menghalalkan segala cara untuk membuat obsesinya berhasil, tanpa memeras keringat dan membakar otaknya untuk berpikir. Kisah menarik ini terinspirasi dari karya Murni Oktarina yang tayang di situs cerpenmu.com edisi 31 Maret 2013 dengan judul, Tumbal Telapak Darah. Namun dalam video ini dilakukan beberapa perubahan, untuk menyajikan alur cerita yang kian menegangkan, menyeramkan dan menakutkan. Karena itu, nama tokoh dalam cerita juga dilakukan perubahan, untuk menjaga otentikitas alur kisah dari karya penulis asli. Dan, inilah kisah lengkap, Misteri Toko Herbal Tombo Saliro, yang akan mengejutkan pecinta cerita horor dan misteri. Semarang, tahun 1996. Bangunan berlantai 3 itu berdiri dengan anggun, meski warna birunya sudah memudar. Setiap pagi, sinar matahari yang gemerlap memantulkan kilauan pada dinding-dindingnya yang mengelupas, memperlihatkan warna putih asli yang dulu mendominasi. Meski terkesan usang, bangunan 3 lantai itu memiliki pesona tersendiri, mengundang perhatian setiap orang yang lewat. Di bawah atap yang tampak kokoh, meski termakan usia, terpampang tulisan sederhana, Toko Obat Herbal Tombo Saliro. Dulu, bangunan ini kebanggaan lingkungannya. Warna birunya yang mencolok menjadi penanda mudah bagi para pendatang yang mencari obat herbal. Setiap pagi, bau rempah yang harum menyeruak dari dalam bangunan, menguar hingga ke jalan-jalan sekitar. Orang-orang datang dari desa-desa tetangga untuk membeli obat herbal, sekaligus berkonsultasi dengan ahli herbalnya, yang terkenal keahlian dan kearifannya. Di lantai 2 dan 3, terdapat ruang-ruang penyimpanan yang penuh dengan berbagai jenis tanaman kering dan ramuan rahasia. Namun, seiring berjalannya waktu, bangunan itu mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Cat yang mengelupas hanyalah permulaan. Namun, pemiliknya yang setia tetap menjaga dan merawat tempat itu dengan sepenuh hati. Mereka percaya bahwa setiap goresan dan retakan pada dinding adalah bukti dari sejarah panjang pengobatan tradisional yang tidak boleh dilupakan. Bahkan, meski terletak agak jauh dari bangunan-bangunan lain, pelanggan setia tetap datang. Berjalan melewati jalan berdebu demi mendapatkan ramuan penyembuh. Dari informasi yang berkembang, meski toko obat herbal itu telah berganti pemilik, tapi dalam bangunan itu suasananya masih tetap hangat dan ramah. Rak kayu berjejer rapi, dipenuhi botol-botol kaca yang berlabel tulisan tangan. Aroma campuran dari berbagai jamu menguar di udara, menciptakan atmosfer yang menenangkan. Para pengunjung seringkali berbincang dengan pemiliknya yang baru, seorang pria parubaya bernama Suito Gondosukmo. Selain untuk mencari nasihat tentang obat herbal, sesekali juga berbagi cerita. Karena itu, bangunan tua itu bukan sekadar tempat berjualan obat herbal, namun juga menjadi pusat komunitas, di mana tradisi dan pengetahuan turun-temurun dijaga dan dihormati. Meski fisiknya tak lagi sempurna, semangat yang menghidupinya tetap kuat dan abadi. Pada hari itu sekitar jam 11 siang, seorang gadis remaja terlihat berdiri di seberang jalan, memandangi bangunan berlantai 3 yang warna birunya telah memudar itu. Raut wajahnya mencerminkan keraguan. Dia seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu yang penting. Tulisan, Toko Obat Herbal Tombo Saliro, yang terpampang jelas di atas pintu masuk, terlihat menarik perhatiannya. Gadis berambut lurus panjang yang tergerai itu, tampak enggan melangkah lebih dekat. Setelah beberapa menit melakukan pertimbangan, dengan menghela napas panjang, dia melangkah menyeberang jalan. Setiap langkah membawanya semakin dekat dengan pintu kayu jati yang tampak kokoh. Dari dalam toko, aroma rempah yang khas menyambutnya, menciptakan rasa nyaman yang aneh. Saat melangkahkan kakinya melewati pintu kayu toko, gadis cantik itu merasakan seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya masuk. Dia membuka pintu dengan perlahan, dan lonceng kecil di atas pintu berbunyi lembut, mengiringi langkahnya masuk ke dalam toko. Matanya yang cerdas menyapu seisi toko di lantai 1, mencoba mencari keberadaan karyawan atau pemilik toko untuk bertanya. Namun, yang dia temukan hanyalah kesunyian. Sofa tua yang terlihat nyaman, deretan lemari kayu berisi berbagai macam obat-obatan herbal,
serta meja kecil dengan sebuah buku catatan dan pena hitam di atasnya. Perasaannya semakin aneh ketika dia menyadari tidak ada satu orang pun yang terlihat. Bahkan televisi kecil yang diletakkan di atas salah satu lemari obat tidak terdengar suaranya, meskipun layarnya menyala. Gadis remaja berambut panjang bernama Savitri itu, merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Keheningan yang mencekam hanya dipecahkan oleh detak jarum jam yang menggema di ruangan. Sensasi keganjilan kian menguat. Membuatnya merasakan ada sesuatu yang tidak biasa di tempat itu. Dengan hati-hati, Savitri melangkah ke dalam toko, matanya terus berkeliling, mencoba menemukan petunjuk. Dia merasa ada sesuatu penting yang harus dia temukan di sana, meskipun belum tahu apa itu. Pikirannya berkecamuk antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi di toko obat herbal ini? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Detak jarum jam terus berdetak, seolah menghitung setiap detik kegelisahan yang dirasakan. Tanpa sadar, Savitri mendekati meja kecil toko itu. Tangannya yang berjari lentik meraih buku catatan yang tergeletak. Dia berharap menemukan jawaban dari atmosfer misteri yang menyelimuti toko ini. Assalamualaikum. Permisi, apakah ada orang? Saya Savitri, calon pegawai yang akan bekerja di toko ini, seru Savitri cukup keras berharap ada seseorang yang mendengar. Suaranya menggema di dalam ruangan sepi itu, namun tak ada jawaban yang datang. Hening, hanya detak jarum jam yang terus berdetak, semakin memperkuat suasana mencekam. Savitri merasa sedikit canggung, namun dia memutuskan untuk menunggu sambil duduk di sofa tua yang ada di pojok ruangan. Sofa berwarna coklat gelap itu tampak sudah dimakan usia, dengan banyak bagian kulitnya yang terkelupas. Saat duduk, Savitri merasakan permukaannya yang keras dan tidak lagi nyaman. Dia mencoba merilekskan diri meskipun perasaan was-was masih menyelimuti pikirannya. Matanya kembali menyapu seluruh ruangan, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah bangunan tua ini telah ditinggalkan begitu saja, meninggalkan pertanyaan besar di benaknya. Waktu berlalu perlahan, dan Savitri mulai merasa semakin tidak nyaman. Dia bangkit dari sofa dan berjalan mengelilingi toko, berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan pemilik atau karyawan lain. Setiap sudut ruangan diperhatikan dengan seksama, namun tetap tidak ada yang muncul. 1 jam lebih telah berlalu, dan Savitri masih menunggu dengan perasaan yang bercampur aduk antara bosan dan cemas. Dia berpikir mungkin pemilik toko ini sedang tidur siang di lantai 2 atau 3, karena jam tangannya memang menunjukkan tepat pukul 12 siang. Matahari siang menyelinap melalui jendela, menerangi ruangan dengan cahaya yang lemah. Hoa, jadi mengantuk juga, keluh Savitri sambil menguap lebar, mencoba mencari posisi yang nyaman di sofa tua yang keras dan usang. Muncul pemikiran tidak ada seorang pun yang datang atau pergi dari toko ini, sejak dia tiba mulai membuatnya merasa aneh. Sepi sekali, seperti tidak ada pembeli, katanya dalam hati, memecah kesunyian yang menyesakkan. Dia bangkit dari sofa, merasa perlu untuk bergerak agar tidak terlelap. Kakinya membawa dia mengelilingi toko lagi, memperhatikan rak-rak penuh botol dan kotak obat herbal yang berjejer rapi namun berdebu. Matanya tertuju pada buku catatan di meja kecil yang dilihat sebelumnya, penasaran dengan isi yang mungkin bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Saat dia membuka buku itu kembali, dia melihat tulisan tangan rapi dengan catatan tentang berbagai ramuan dan manfaatnya, tetapi tidak ada catatan kegiatan terbaru. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari lantai atas. Savitri terdiam sejenak, menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang pelan namun jelas. Jantungnya berdegup lebih cepat, merasakan ketegangan yang meningkat. Dia mendekati tangga kayu yang menghubungkan lantai 1 dengan lantai atas. Suara gemerisik itu semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di atas. Savitri berdiri dan melangkah menuju jendela untuk melihat keadaan di luar toko. Dari kejauhan, dia melihat seorang gadis dengan selendang berwarna ungu. Gadis itu tampak seumuran dengan dirinya, sekitar 21 tahun. Melihat ada orang lain selain dirinya di sekitar toko memberikan sedikit rasa lega. Namun, kelegaan itu hanya sesaat karena tiba-tiba, tanpa disadari, gadis berselendang ungu tersebut sudah berada di depan pintu toko dan masuk menyapa Savitri. "Permisi Mbak. Apakah di sini menjual telapak tangan?" tanya gadis itu dengan nada serius, wajahnya dingin dan pucat. Savitri terkejut dengan pertanyaan yang aneh itu. "Telapak tangan?
Apa maksudnya? Pikirannya mencoba mencerna kata-kata yang baru saja didengarnya. Keganjilan dari pertanyaan tersebut membuat bulu kuduknya berdiri. Maksudnya telapak tangan apa? Sarung tangan ya? Saya belum jadi pegawai di toko ini, Mbak, jadi belum tahu ada atau tidak. Pemilik tokonya entah ada di mana, jawab Savitri dengan suara yang sedikit gemetar. Dia merasakan tubuhnya merinding, dan rasa keheranan bercampur dengan ketakutan ketika memandang gadis yang sangat misterius di hadapannya kini. Gadis itu tetap diam, hanya menatap Savitri dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Mata itu seakan menyimpan rahasia yang mendalam, membuat Savitri semakin tidak nyaman. Telapak tangan asli, kata gadis itu dengan nada yang tetap datar, seolah-olah yang dia tanyakan adalah sesuatu yang wajar. Ketenangan yang aneh dari gadis itu membuat suasana semakin mencekam. Saya membutuhkan telapak tangan asli untuk tangan saya, kata gadis misterius itu dengan suara dingin. Dia mengangkat tangan kanannya, menunjukkannya tepat di depan wajah Savitri. Sesaat setelah melihat kondisi tangan kanan gadis misterius itu yang tanpa telapak dan jari-jari, berlumuran cairan merah yang menetes ke lantai, Savitri langsung pucat pasi. Pemandangan itu membuat perutnya terasa mual dan tubuhnya gemetar ketakutan. Sebelum Savitri bisa bereaksi, wajah gadis misterius itu berubah menjadi mengerikan. Kulitnya yang pucat berubah hitam, bola matanya meloncat keluar dari rongganya. Rambutnya berantakan, dan pakaian putihnya berlumuran cairan merah. Gadis itu menatap Savitri dengan tatapan yang penuh kebencian dan dendam. Tangan kirinya, yang berkuku tajam, terangkat dan berusaha meraih wajah Savitri untuk mencakarnya. Savitri berteriak kencang, suara teriakannya memecah kesunyian toko. Dia mundur dengan panik, terjatuh ke belakang dan merasakan punggungnya membentur sofa tua yang keras. Tangan kirinya dengan cepat meraih meja kecil di dekatnya, mencoba mencari sesuatu untuk melindungi diri. Tapi buku catatan dan pena hitam di atas meja tidak menawarkan perlindungan apapun. Gadis mengerikan itu terus mendekat, wajahnya semakin dekat dengan Savitri, napasnya terasa panas di kulitnya. Keluarlah secepatnya. Keluar, jerit lirih hantu wanita itu terdengar oleh Savitri, suaranya memecah keheningan dengan nada yang mendesak. Beberapa detik berlalu, namun Savitri tidak merasakan wajahnya dicakar atau dilukai. Perlahan-lahan, dengan hati-hati, dia membuka matanya. Hantu itu tidak ada. Hilang. Savitri terduduk lemas di lantai, merasakan kelegaan yang begitu besar mengalir melalui tubuhnya yang gemetar. Napasnya masih tersengal-sengal, tapi setidaknya, ancaman mengerikan itu telah lenyap. Dia mencoba menenangkan diri, memikirkan kata-kata hantu itu. Keluarlah secepatnya. Keluar. Mengapa hantu itu memperingatkannya? Bukankah hantu itu seharusnya menakutinya? Pikirannya berkecamuk, mencoba memahami makna di balik peringatan itu. Mungkin ada sesuatu yang lebih berbahaya di toko ini, sesuatu yang bahkan hantu itu takutkan. Sesaat kemudian, Savitri merenungkan suara hantu tadi yang menyuruhnya keluar. Apa hantu itu tidak menyukai keberadaannya di sini? Pikirnya. Dari lantai atas, terdengar ada langkah kaki seseorang yang menuruni tangga. Savitri terperanjat dan membayangkan jika itu adalah hantu tadi yang masih ingin membunuhnya. Langkah itu semakin jelas karena sudah berada di lantai 2. Keringat dingin dengan derasnya kembali membanjiri tubuh Savitri yang lemas. Rasanya ia ingin menangis. Namun, tak berapa lama kemudian Savitri merasa lega karena itu ternyata benar-benar manusia. Bukan hantu wanita yang ditemui sebelumnya. Siapa kamu? Mengapa menjerit-jerit, membuatku terbangun, tanya seorang pria berkumis dengan penuh selidik kepada Savitri yang masih terduduk di lantai. Saya Savitri, Pak. Calon pegawai di toko ini. Bapak kemarin menghubungi saya jika saya diterima bekerja di sini, jawab Savitri gugup, masih terguncang oleh pengalaman mengerikan yang baru saja dialami. Oh iya. Kenapa kamu menjerit dengan sangat keras? Tanya pria berkumis pemilik toko, dengan nada sedikit lebih lembut namun masih penuh rasa ingin tahu. Tadi ada tikus yang menempel di sepatu saya, Pak, jawab Savitri berbohong. Dia belum siap menceritakan kejadian bertemu hantu barusan. Takut itu hanya halusinasinya saja, meski diyakini peristiwa yang dialami itu benar-benar terjadi. Oh, tikus ya. Pria parubaya itu menanggapi pernyataan Savitri dengan nada seperti tahu sesuatu, sambil mengelus kumisnya.
Tatapannya tajam, seolah mencoba membaca pikiran Savitri. Savitri berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya masih berdegup kencang. "Iya, Pak. Maaf kalau mengganggu," tambahnya, berharap penjelasan sederhananya cukup untuk menghentikan rasa ingin tahu pria pemilik toko. Pria pemilik toko itu mengangguk pelan, tetapi ekspresinya tetap serius. "Baiklah, Savitri. Kita akan mulai pekerjaanmu hari ini. Toko ini memang punya sejarah aneh, tapi kau akan terbiasa. Dan, kenalkan namaku Suito," katanya sambil berjalan menuju meja kasir. Savitri mengikuti dengan hati-hati, masih merasa sedikit cemas. Hari itu, Savitri mulai belajar tentang tugas-tugasnya di toko herbal tersebut. Suito menjelaskan tentang berbagai ramuan dan jamu yang dijual di toko itu, namun perasaan aneh dan ketidaknyamanan tetap menghantuinya. Pikirannya terus kembali pada pertemuan dengan gadis tanpa telapak tangan, yang menyuruhnya keluar dari toko itu. Dia tidak bisa menyingkirkan rasa takut yang terus membayangi setiap langkahnya. Meskipun Suito tampak tidak terlalu peduli dengan cerita tikus, Savitri merasa bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Setiap kali dia menatap pria berkumis itu, ada sesuatu di matanya yang membuat Savitri merasa tidak nyaman. Namun, untuk saat ini, dia memutuskan untuk tetap diam dan fokus pada pekerjaannya, berharap misteri di balik toko ini akan terungkap dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Setelah Suito memberi penjelasan pada Savitri, dia langsung kembali ke lantai 3 untuk istirahat. Suito menyarankan agar Savitri menginap saja hari ini, selanjutnya mulai besok baru diperbolehkan pulang pergi. Dia diminta menempati kamar di lantai 2 dan dilarang naik ke lantai 3. Meskipun terberatkan dengan kondisi yang membuatnya tidak nyaman, tapi Savitri terpaksa mematuhi aturan menginap itu. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan bekerja di toko herbal ini. Pukul 6:30 sore, langit sudah mulai gelap ketika Savitri duduk di dekat jendela kaca, memandangi malam yang meredup di luar. Kamar di lantai 2 yang ditempati, diakui, cukup besar dan nyaman. Tempat tidurnya empuk, memberinya sedikit kenyamanan di tengah-tengah ketidakpastian yang mengitarinya. Kamar mandi dengan keramik hijau, warna favoritnya, menambahkan sentuhan pribadi yang membuatnya sedikit lebih merasa di rumah. Meskipun demikian, ketidaknyamanan Savitri tidak bisa diabaikan. Bayangan-bayangan aneh di toko ini, larangan untuk naik ke lantai 3, serta suasana misterius yang terasa di udara membuatnya waspada. Dia merenungkan kata-kata Suito, dan mencoba memahami alasan di balik larangan tersebut. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan dari pandangannya? Ataukah ada bahaya yang mengintai di lantai 3? Sambil memandang langit yang semakin gelap, Savitri berusaha meredakan kecemasannya. Dia meyakini, ada sesuatu yang tidak biasa di toko ini. Dalam hatinya, dia bersiap untuk menghadapi tantangan yang mungkin akan datang, sambil berharap keputusannya untuk tetap tinggal dan bekerja di sini, tidak akan menempatkannya dalam bahaya yang lebih besar. Savitri duduk di atas kasur empuk, menunggu azan Isya, yang akan segera berkumandang dalam setengah jam mendatang. Dia merasa belum siap untuk tidur, terutama setelah melakukan sholat Isya nanti. Kasur yang nyaman dengan spray berwarna hijau, warna kesukaannya, memberinya sedikit kenyamanan di tempat yang masih terasa asing dan misterius baginya. Setelah menunaikan kewajibannya sholat Isya, Savitri merasa ingin membaca Al-Quran. Namun, kekecewaannya terasa mendalam saat menyadari bahwa Al-Quran miliknya tidak ada di dalam tas. Mungkin tertinggal di rumah, pikirnya, karena dia pergi dari rumah dengan terburu-buru. Meskipun demikian, Savitri tidak putus asa. Dia memilih untuk berzikir dan berdoa, meminta perlindungan pada Allah agar dilindungi dari segala bahaya dan hal-hal yang tidak diinginkan di tempat ini. Langit di luar jendela semakin gelap, menambah suasana misterius di dalam kamar. Pikiran Savitri melayang ke berbagai kejadian aneh yang dialaminya sejak tiba di toko herbal ini. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, dan larangan untuk naik ke lantai 3 memberinya kecurigaan yang semakin mendalam. Namun, dalam kegelapan dan keheningan malam itu, ada ketenangan dalam berzikir dan berdoa yang membawa sedikit kelegaan di hatinya. Savitri merenung sejenak, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi apapun yang mungkin akan terjadi. Dia tahu bahwa dia harus tetap waspada dan berusaha memahami lebih dalam tentang tempat ini. Dalam kegelapan malam yang penuh dengan misteri, dia memutuskan untuk menjaga hati dan pikirannya tetap tenang,
serta mempercayakan segalanya pada kekuatan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Tepat pukul 12 malam, Savitri terbangun dari tidurnya oleh suara berisik yang datang dari lantai 3. Suara itu terdengar seperti jeritan yang tertahan, penuh dengan kesakitan yang memilukan. Tolong, tolong. Jeritan itu bergema samar-samar di kegelapan malam. Savitri merasa keheranan dan tak bisa hanya duduk diam. Meskipun teringat larangan Suito untuk tidak naik ke lantai 3, rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Saat itulah, terdengar hentakan keras seperti kayu yang mengenai sesuatu di lantai 3, diikuti dengan jeritan meminta tolong yang semakin jelas terdengar. Hatinya berdebar keras, namun tekadnya untuk mengetahui kebenaran semakin kuat. Pasti ada yang tidak beres di lantai 3, gumam Savitri dalam hati, sambil bangkit dari tempat tidur. Dia memutuskan untuk mengabaikan larangan Suito dan memutuskan untuk menelusuri apa yang sedang terjadi di lantai 3. Dengan hati-hati, dia melangkah menuju tangga yang mengarah ke lantai 3, di tengah ketegangan dan rasa waspada yang memenuhi setiap langkahnya. Dengan langkah gemetar namun penuh tekad, Savitri menaiki tangga ke lantai 3. Suara jeritan yang terus-menerus menghantuinya, mendorongnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar Suito. Saat mencapai lantai 3, dia hanya menemukan satu pintu yang tertutup rapat, dengan keyakinan di balik pintu itulah sumber jeritan mengerikan yang telah mengganggunya. Savitri mendekatkan telinganya pada pintu itu, mengkonfirmasi, suara meminta tolong itu berasal dari dalam kamar tersebut. Tanpa berpikir panjang, dia mengetuk pintu dengan keras, suaranya terdengar memenuhi koridor yang sunyi. Pak Suito, tolong bukakan pintu, ada apa di dalam? Saya mendengar suara orang meminta tolong, serunya dengan nada keras, kegelisahan yang memenuhi suaranya. Namun, tanpa ada jawaban yang mengikuti, yang tersisa hanyalah keheningan yang menakutkan. Savitri menunggu dengan napas tertahan, takut akan apa yang mungkin dia temui di dalam kamar tersebut. Di tengah kegelapan dan keheningan lantai 3 yang mengancam, dia merasa sendirian dan terombang-ambing dalam ketidakpastian yang menggantung. Pikirannya melayang-layang di antara berbagai kemungkinan, mulai dari kecelakaan mengerikan hingga kehadiran yang lebih gelap dan misterius. Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, tekadnya untuk mencari kebenaran tetap teguh. Dia memutuskan untuk mencoba membuka pintu secara perlahan, meskipun hatinya berdebar keras dalam antisipasi akan apa yang akan dia temui di balik pintu kamar yang tertutup rapat itu. Dasar tidak sopan. Saya sudah melarang kamu naik ke sini. Masih saja dilakukan, teriak Suito dengan nada marah yang menusuk, sambil berdiri di ambang pintu kamar yang hanya dibukanya sedikit. Savitri masih dalam keadaan terkejut, menatap Suito dari atas sampai bawah. Namun, pandangannya tertahan pada tangan Suito yang terlihat berlumuran cairan merah yang membangkitkan rasa takut. Keadaan itu membuatnya terdiam sejenak, merasa kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Suito segera menyadari bahwa tangannya terlihat, dan dengan cepat menariknya ke belakang tubuhnya, tetapi itu tidak luput dari perhatian tajam Savitri. Pak, saya hanya ingin melihat isi kamar Bapak, ucap Savitri dengan suara mantap, tanpa menyingkir dari pintu. Keterkejutan dan rasa penasaran Savitri membuatnya menindaklanjuti keinginannya dengan mendorong pintu kamar Suito dengan keras sekali, hingga akhirnya pintu itu terbuka seluruhnya. Pemandangan mengerikan di dalam kamar Suito membuat detak jantung Savitri seolah meloncat keluar dari dadanya. Wanita muda yang tergeletak di atas kasur, dengan spray putih yang kini berubah merah, karena cairan merah yang mengalir dari luka di tangan kanannya yang tidak lagi memiliki telapak dan jari-jarinya. Savitri menelan ludah, terguncang oleh pemandangan tragis yang menghantuinya sekarang. Di atas bantal, telapak tangan kanan yang terpisah terbungkus dalam plastik bening yang kotor. Tanpa bisa berkata-kata, Suito tiba-tiba menarik tangan Savitri dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia meraih pisau besar dan tajam yang masih bersimbah warna merah segar dari atas meja, lalu mendekatkannya ke tangan Savitri dengan maksud yang menyeramkan, untuk memotong tangan gadis itu dengan kekejaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Biadab kau! Rasakan apa yang telah terjadi pada wanita itu dan wanita-wanita lainnya, teriak Suito, wajahnya yang kini menyiratkan kegilaan dan kekejaman yang menakutkan. Savitri melawan dengan segenap tenaga yang ada, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Suito yang keras. Getar kepanikan dan ketakutan membakar dalam dirinya, tetapi tekadnya untuk bertahan hidup dan mengungkap kebenaran memuncak.
Dengan keberanian terakhir yang tersisa, dia melompat mundur untuk menghindari serangan berikutnya dari Suito yang berubah menjadi pembunuh keji. Di tengah kegelapan dan teror yang menyelimuti, dia merasakan urgensi untuk bertindak sebelum terlambat, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pertempuran antara hidup dan mati di kamar yang penuh dengan misteri dan kengerian ini. Savitri merasakan rasa lega sesaat setelah berhasil menendang bagian bawah selangkangan Suito dengan cukup keras, melepaskan dirinya dari cengkeraman pria yang kejam itu. Tanpa membuang waktu, dia berlari menuruni tangga dengan cepat, langkahnya tergesa-gesa menuju lantai paling bawah. Namun, ketika mencapai pintu keluar lantai 2, kenyataan yang mengejutkan menghampirinya, pintu telah dikunci rapat. Dalam kepanikan yang melanda, dia memutar badan untuk mencari jalan keluar lain. Jendela kaca telah dipecahkan sebelumnya, tetapi terhalang oleh terali besi yang kokoh, membuatnya tak bisa melarikan diri. Dengan hati berdegup kencang, Savitri berteriak meminta pertolongan sekuat tenaga, berharap ada orang yang bisa mendengar jeritanya dan menyelamatkannya dari nasib yang mengerikan. Tetapi keadaan di luar begitu sunyi dan gelap, tak ada yang merespons panggilannya. Air mata mulai mengalir di pipinya saat dia menyadari bahwa kematian mungkin menantinya dalam waktu yang tidak lama lagi, seperti wanita yang ia temui di kamar atas. Langkah-langkah berat terdengar dari atas tangga, diiringi suara panggilan Suito yang menggema di koridor yang gelap. Savitri, kamu tak akan bisa kabur dari sini. Tak ada yang bisa lolos dari saya, desisnya dengan suara penuh kegilaan. Telapak tanganmu yang halus dan cantik itu akan menjadi santapan ke-10 yang akan menyempurnakan ilmuku. Mari berikan tanganmu yang cantik itu, aku berjanji akan memotongnya dengan perlahan jika kamu tidak menyerah. Savitri merasakan nafasnya sesak di dadanya, terpojok di dalam kegelapan yang menakutkan. Namun, di tengah ketakutan yang melilitnya, api perlawanan masih menyala di dalam hatinya. Dengan keberanian yang tersisa, dia mencari cara untuk bertahan hidup, meskipun hanya tersisa sedikit harapan. Dalam pertarungan antara hidup dan mati yang terjadi di toko yang sunyi dan terkutuk ini, dia harus menemukan jalan keluar atau menghadapi akibat yang tak terbayangkan. Dasar orang gila, mana ada orang yang rela memberikan tangannya pada iblis seperti kamu, teriak Savitri marah, suaranya menggema di seluruh ruangan yang gelap dan sunyi. Suito, dengan wajah penuh kegilaan, kini berada tepat di hadapan Savitri. Dengan pisau tajam yang berkilau di bawah cahaya redup, dia bersiap-siap mengayunkan senjata mematikan itu ke arah tangan Savitri. Dalam sekejap, Savitri berhasil mengelak, meskipun lengannya sedikit tergores oleh mata pisau yang tajam, mengeluarkan cairan merah segar yang segera merembes melalui pakaian dan jatuh ke lantai. Savitri tidak menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Suito selanjutnya. Dalam rasa sakit yang menderanya, dia berlari ke arah belakang ruangan, mencari tempat untuk bersembunyi atau mencari senjata untuk membela diri. Sambil menekan luka di lengannya dengan sapu tangan, dia terus berdoa dalam hati, memohon perlindungan dari Allah. Keyakinannya yang mendalam adalah satu-satunya hal yang memberinya kekuatan di saat-saat seperti ini. Dia sadar, jika memang harus mati, itu berarti sudah menjadi takdirnya. Dalam kepanikannya, Savitri menemukan sebuah tongkat kayu tua di sudut ruangan. Meskipun tidak sebanding dengan pisau Suito, setidaknya dia memiliki sesuatu untuk melindungi diri. Dengan napas yang tersengal-sengal, dia bersiap menghadapi Suito yang semakin dekat, suaranya yang berat dan bernada mengancam semakin jelas terdengar. Kamu tidak akan bisa lari dariku Savitri. Ini adalah akhir untukmu, seru Suito, matanya menyala dengan kegilaan yang mendalam. Savitri berdiri tegak, memegang tongkat kayu dengan erat, siap untuk melawan. Dengan keberanian yang dipompa oleh ketakutannya, dia menghadapi Suito dengan tekad yang kuat. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Jika kamu ingin tangan saya, kamu harus berusaha lebih keras lagi, tantangnya dengan suara yang gemetar namun tegas. Pertarungan yang tak seimbang itu berlangsung dengan ketegangan yang mendebarkan. Suito terus menyerang dengan pisau tajamnya, sementara Savitri mengelak dan memukul dengan tongkat kayu seadanya. Dalam setiap serangan dan elakan, dia terus berdoa, memohon kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Di tengah pertarungan itu, Savitri merasakan dorongan kekuatan yang luar biasa dari dalam dirinya. Dia berhasil memukul tangan Suito dengan tongkat kayu, membuat pisau itu terlempar dari tangannya dan jatuh ke lantai. Suito terjatuh, terkejut dengan kehilangan senjatanya.
Savitri tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dia segera mengambil pisau yang jatuh dan mengarahkan ujungnya ke Suito yang masih terbaring di lantai. "Jangan bergerak, atau saya tidak akan ragu untuk menggunakannya," ancam Savitri, suaranya kali ini penuh dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Suito yang kini tidak bersenjata, hanya bisa menatap Savitri dengan mata penuh kebencian. "Kamu tidak akan bisa kabur dari sini," katanya dengan nada mengancam, tetapi Savitri tahu dia telah memenangkan pertarungan ini. Dengan hati-hati, dia mengambil langkah mundur, masih memegang pisau di tangannya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Saat menemukan kesempatan, maka Savitri segera berbalik dan lari menuju tangga dan merusak gembok di pintu tangga, untuk turun menuju lantai 1. Selanjutnya lari keluar dari tempat menakutkan itu. Namun, belum jauh dia berlari, terdengar jeritan keras yang memecah keheningan. Savitri menoleh ke belakang dengan cepat, rasa takut dan penasaran bergelut di dalam hatinya. Langkahnya perlahan mendekat ke arah sumber suara, hati-hati melangkah di lantai yang dingin. Pemandangan mengerikan yang ada di depan matanya membuat tubuhnya membeku. Apa yang dilihatnya sungguh tak dapat dipercaya, tapi nyata di hadapannya. Hantu wanita yang menakutinya siang tadi kini tampak nyata, mencakar-cakar tubuh Suito dengan kebencian yang mendalam. Wajahnya penuh amarah, matanya kosong namun memancarkan dendam yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi semakin mencekam. Dari kegelapan, mulai bermunculan hantu-hantu wanita lainnya. Mereka semua berpakaian putih yang sudah kotor oleh darah, wajah mereka penuh penderitaan dan tangan kanan mereka semuanya tanpa telapak tangan dan jari. Pemandangan itu begitu mengerikan, seolah kematian dan penderitaan yang mereka alami dulu kini kembali untuk menuntut balas. Savitri merasa tubuhnya gemetar hebat, namun dia tidak bisa berpaling dari pemandangan mengerikan di depannya. Salah satu hantu wanita mendekati Suito dengan langkah lambat namun pasti. Dengan gerakan yang sadis dan tanpa belas kasihan, hantu itu mulai memotong kedua tangan Suito dengan cara yang mengerikan. Suito, yang tadinya penuh dengan ancaman dan kekejaman, kini berteriak kesakitan, jeritannya memecah kesunyian malam yang mencekam. Hantu-hantu lainnya bergabung, mencabik-cabik tubuh Suito dengan cakar-cakar mereka yang tajam, seolah melampiaskan segala dendam dan kemarahan mereka yang telah terpendam sekian lama. Savitri hanya bisa menyaksikan dengan ngeri, tak mampu bergerak atau bersuara. Nafas Suito terdengar semakin lemah, jeritannya perlahan meredup seiring dengan melemahnya hidupnya. Di saat-saat terakhirnya, matanya terbuka lebar, penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Hingga akhirnya, Suito menghembuskan nafasnya yang terakhir, tubuhnya terkulai tak bernyawa di lantai yang dingin, dikelilingi oleh hantu-hantu wanita yang telah menemukan pembalasan mereka. Setelah Suito mati, hantu-hantu itu menatap Savitri dengan mata yang masih menyimpan sisa-sisa penderitaan mereka. Namun, kini tatapan itu tidak lagi penuh amarah, melainkan seolah-olah berterima kasih, karena kehadiran Savitri telah membantu mereka mendapatkan keadilan. Savitri merasakan ketenangan yang aneh, meskipun ketakutan masih menyelimuti hatinya. Hantu-hantu itu perlahan memudar, meninggalkan Savitri sendirian di dalam ruangan yang kini hening dan sunyi. Beberapa saat kemudian, Savitri keluar dari toko itu sambil menjerit dan berteriak, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Langkah kakinya cepat dan tak teratur, seakan tak peduli kemana ia akan pergi, hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari kengerian yang baru saja dialaminya. Suara jeritannya menggema di jalan yang sepi, memecah keheningan malam. Rasa panik menguasai dirinya, membuat Savitri terus berlari tanpa arah. Hingga akhirnya, tubuhnya tak mampu lagi menahan kelelahan dan ketegangan yang melanda. Di tengah jalan yang gelap, Savitri pingsan dan terjatuh, tak sadarkan diri. Perlahan, Savitri membuka matanya. Cahaya terang membuatnya sedikit silau. Mata yang perlahan mulai fokus menyadari dirinya berada di sebuah ruangan serba putih. Aroma khas obat-obatan menusuk hidungnya, menguatkan kesadaran bahwa dirinya berada di rumah sakit. Rasa lega perlahan menyelimuti hatinya, menyadari telah selamat dari malam mengerikan itu. Seorang suster dengan wajah ramah dan senyum lembut mendekat, menatap Savitri dengan penuh perhatian. "Kamu sudah sadar, Savitri?" "Bagaimana perasaanmu?" tanya suster dengan lembut, suaranya menenangkan. Savitri mencoba membalas senyuman suster itu, meski rasa sakit di lengan tangan kanannya membuatnya meringis. "Tangan saya sakit," ujarnya pelan, merasakan perban yang melilit lengannya.
Kenangan tentang Suito dan peristiwa mengerikan di toko itu seakan menghantam pikirannya sekali lagi, membuat hatinya berdebar cemas. Tenang dulu ya Savitri. Istirahat saja karena kamu baru sadar dari pingsan semalaman, kata suster itu, sambil merapikan selimut yang menutupi tubuh Savitri. Kamu ditemukan oleh warga yang kebetulan lewat dan segera membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu khawatir, sekarang kamu aman. Savitri mengangguk pelan, mencoba menenangkan dirinya. Terima kasih suster. Apakah polisi sudah tahu tentang kejadian di toko itu? Tanyanya, masih dengan nada suara yang lemah namun penuh harap. Suster itu tersenyum dan mengangguk. Ya, polisi sudah datang dan mengambil keterangannya. Mereka sedang menyelidiki kejadian tersebut. Sekarang fokuslah untuk memulihkan dirimu. Kamu telah melalui banyak hal. Sejenak, Savitri merasa tenang mendengar penjelasan suster. Namun bayangan hantu-hantu wanita dan kekejaman Suito masih menghantui pikirannya. Dia tahu, meskipun fisiknya akan pulih, butuh waktu bagi jiwanya untuk benar-benar sembuh dari trauma yang mendalam ini. Savitri berjanji dalam hatinya untuk memberikan kesaksian yang benar kepada polisi, agar keadilan dapat ditegakkan bagi para korban lainnya. Dengan hati yang masih berdebar, ia memejamkan mata, berdoa agar kekuatan dan ketenangan selalu menyertainya. Papa dan Mama Savitri yang juga berada di sana langsung memeluk anak mereka dengan tangis haru. Keharuan dan kelegaan memenuhi ruangan serba putih itu. Mereka sangat bersyukur, karena Savitri berhasil selamat dari pembunuhan sadis oleh Suito yang dulunya dokter di rumah sakit umum daerah itu. Mata mereka berkaca-kaca, tak bisa membayangkan kengerian yang harus dialami oleh putri tercinta mereka. Savitri, kami begitu cemas, kata Papa Savitri, suaranya bergetar. Kami tak pernah menyangka hal seperti ini bisa terjadi padamu. Savitri memeluk kedua orang tuanya erat-erat, air mata membasahi pipinya. Aku juga tidak pernah menyangka Papa dan Mama. Terima kasih sudah datang, jawabnya dengan suara parau. Kisah kekejaman Suito sebagai psikopat mulai terungkap. Semuanya diawali dari pertemuannya dengan seseorang yang mengajarkannya ilmu hitam. Orang itu menjanjikan keabadian dan kekayaan tanpa batas jika Suito mengikuti ritual-ritual yang mengerikan. Awalnya, Suito yang merupakan seorang dokter berprestasi, mendadak berhenti dari profesinya tanpa alasan yang jelas. Dia menghilang tanpa berita, membuat rekan-rekan dan pasien-pasiennya bertanya-tanya. Namun, di balik ketidakhadirannya itu, Suito tengah merencanakan sesuatu yang lebih gelap dan jahat. Faktanya, Suito membuka toko obat dan jamu, yang tidak pernah melayani pembeli. Toko itu selalu tampak kosong, seperti tak berpenghuni, padahal di dalamnya tersimpan rahasia kelam. Membangun toko itu hanyalah salah satu cara Suito untuk mendapatkan tumbal tangan 10 orang wanita. Dengan ilmu hitamnya, ia percaya bahwa mengambil tangan wanita muda sebatas pegelangan tangan dapat membuatnya awet muda dan kaya tanpa usaha. Dia sengaja memasang iklan di koran tentang lowongan pekerjaan khusus wanita muda, sebuah cara licik untuk menjebak calon korbannya. Banyak wanita muda yang terperangkap oleh iklan tersebut, tak menyadari nasib mengerikan yang menanti mereka. Dengan manipulasi yang lihai, Suito menjerat para wanita itu, menjadikan mereka korban dalam ritual sadisnya. Saat polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan bukti-bukti yang menguatkan cerita Savitri. Di dalam toko, selain tubuh wanita yang terkapar, ada juga beberapa barang milik para korban lainnya yang belum sempat disingkirkan Suito. Polisi juga menemukan ruang rahasia yang penuh dengan peralatan medis dan benda-benda ritual, menandakan betapa gilanya Suito dalam menjalankan aksinya. Berita tentang kematian misterius Suito dengan tubuh hancur tercakar, serta beragam bukti perilakunya sebagai psikopat menyebar cepat di media. Orang-orang di kota itu terkejut dan marah mengetahui dokter yang dulu mereka hormati, ternyata adalah pembunuh berdarah dingin. Para keluarga korban yang selama ini kehilangan anggota keluarga mereka tanpa jejak, akhirnya mendapat jawaban yang menyakitkan. Savitri meski masih trauma, bertekad untuk secepatnya pulih, sehingga dapat memberikan kesaksiannya atas perilaku Suito sebagai seorang psikopat. Dengan dukungan dari keluarganya, dia tahu bahwa keadilan bagi para korban harus ditegakkan. Toko obat herbal Tombo Saliro itu kini disegel polisi. Menjadi saksi bisu kekejaman seorang dokter, yang berubah sebagai psikopat demi ambisi gelapnya. Savitri berjanji, dia akan melanjutkan hidupnya dengan lebih kuat, membawa cerita ini sebagai pengingat bahwa kebenaran dan keadilan selalu harus diperjuangkan, meski dalam kegelapan yang paling dalam. Tamat.